setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami ada perubahan, kita bisa mengalami ada beberapa hal yang Tuhan ubahkan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu tuntunan, karena ketika kita menghadapi setiap persoalan kehidupan, kita perlu seorang atau kita perlu ada yang menolong, ada yang membantu. Dan manusia dalam keterbatasannya dia terbatas untuk menolong setiap kita. Dia terbatas untuk memberikan pertolongan, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas untuk memberikan pertolongan, yaitu pribadi Yesus, dan pertolongannya melalui Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting kita memiliki hati yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena semuanya diawali dari setiap hati, dari dalam hati. Jadi hati ini seperti wadah yang kita siapkan. Bagaimana wadah ini ketika akan diisi oleh Roh Kudus, tentu kita harus kasih bersih dulu supaya tidak tercampur. Karena Roh Kudus ibarat kata kalau dalam satu wadah atau gelas, kalau dia kosong, ketika diisi dengan sesuatu, misalnya kalau kita isi Roh Kudus seperti air bening, tentu airnya tetap bening. So, coba kalau di dalam wadah atau dalam gelas orang taruh kopi, tentu campur dengan air, tentu dia bukan jadi air terang, tetapi jadi apa? Kopi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau hati kita ini ada masalah, Roh Kudus mau masuk, tentu dia akan tercampur, dia akan terkontaminasi, dia akan bercampur dengan hati kita yang belum beres. Oleh sebab itu tentu pertama-tama kita harus memulihkan setiap hati kita, karena dalam hati itulah terpancar kehidupan. Segala sesuatu dia terpancar dari hati. Jadi biarlah dalam masa kita, dalam doa kita 10 malam ini, yang kita cari bukan cuma dia punya kalau di gereja lain kan orang kepenuhan dengan ada manifestasi, tetapi yang lebih utama biarlah ada perubahan dalam setiap hati kita. Amin. Karena manifestasi itu cuma sementara bentuknya. Ketika tidak ada dalam suasana seperti itu, orang tidak mungkin akan terjadi manifestasi. Tetapi ketika ada dalam hati kita, itu akan ada selalu setiap hari. Amin. Kalau orang mau mencari manifestasi, paling cuma di 10 malam. Setelah itu akan tenang-tenang terus. Tetapi biar kita tetap mempertahankan Roh Kudus dalam setiap hati kita, kita mempertahankan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus dia punya peranan penting dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika Tuhan memberikan atau dia mencurahkan Roh Kudus yang sudah tercurah ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Jadi pergantian. Jadi Roh Kudus dia menjadi penolong bagi murid-murid Kristus, bagi pengikut Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ketika Yesus dia bersama-sama lagi dengan mereka, dia memberikan seorang pribadi yang menolong, yang membantu, yaitu Roh Kudus. Jadi ada peran Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Kristus. Nah, malam hari ini kita akan melihat ada 3 peran Roh Kudus dalam diri pengikut Kristus. Jadi ada 3 peran Roh Kudus dalam diri pengikut Kristus. Peran yang pertama yaitu agar kita tahu kehadiran Kristus yang terus-menerus. Amin. Jadi kita menyadari atau kita tahu bahwa kehadiran Kristus itu bukan 2000 tahun yang lalu, sekarang itu tidak ada. Tetapi kehadiran Kristus itu dia terus-menerus, artinya secara kontinu, tidak pernah putus. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Yang sudah temukan firman Tuhan katakan amin. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 20 kita baca juga. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan
di dalam kamu. Amin. Jadi melalui peran Roh Kudus ini kita tahu bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Amin. Dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, yatim piatu tentu orang tahu sudah tidak ada bapak, sudah tidak ada ibu. Mungkin secara lahiriah orang posisi yatim piatu, sudah tidak ada mama, tidak ada papa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita dalam artian sendirian. Amin. Karena Tuhan memberikan peran pengganti. Dia akan menggantikan peran orang tua secara jasmani melalui pribadi Roh Kudus. Jadi kita tidak pernah dibiarkan seorang diri. Jadi Tuhan dia punya fungsi itu bisa menjadi bapa, bisa menjadi ibu dalam setiap kehidupan kita. Dalam arti apa? Ibu memberikan kasih sayang. Ibu yang merawat kita. Itu yang ada dalam peran Roh Kudus. Begitu juga peran orang tua atau peran bapa yang mengajarkan kita, yang mendidik kita. Itulah yang Roh Kudus lakukan. Sehingga melalui Roh Kudus kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus itu terus menerus, tidak putus-putusnya, tidak dibiarkan kita sebagai yatim. Bahkan dia berjanji, aku datang kembali kepadamu. Amin. Berarti Tuhan dia tidak pergi untuk selama-lamanya, tetapi dia datang kembali kepada kita. Bahkan di ayat yang ke-20 itu sangat jelas, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Berarti Tuhan tidak jauh Tuhan mencari. Dia ada di dalam kita. Dan kita di dalam Tuhan. Nah, berarti kalau sudah di dalam, sudah tidak usah cari di luar. Sudah tidak usah bilang Tuhan masuklah dalam hidupku. Berarti selama ini Tuhan ada di mana? Kalau orang bilang Tuhan masuklah dalam hatiku, itu berarti dipertanyakan. Berarti selama ini Tuhan kasih di mana? Yang sebenarnya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita, dan kita ada di dalam Bapa. Itu menjadi satu kesatuan. Itu ibarat kata kalau seorang bikin minuman, kopi dan gula kalau campur di air, semua menyatu. Tidak akan kelihatan kopi sendiri, tidak akan kelihatan DP gula, tidak akan kelihatan itu air putih, karena sudah menjadi satu, jadi satu kesatuan. Nah, itulah yang Tuhan lakukan, peran Roh Kudus, sehingga kita tahu bahwa Bapa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Amin. Jadi Tuhan ada bersatu, ada dalam satu kesatuan. Nah, itulah peran Roh Kudus, supaya kita tahu kehadiran Kristus itu dia terus menerus. Amin. Karena Tuhan itu maha hadir, dimanapun dia tetap hadir. Dalam diri kita, kita mau pergi di atas gunung, di situ Tuhan ada. Orang mau di bawah lembah, di situ Tuhan ada. Orang mau pergi di mana? Di dunia orang mati pun Tuhan hadir. Di mana saja itu Tuhan ada. Karena kehadirannya itu tidak ada batasnya. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau orang manusia dibatasi. Saat ini orang ada di sini, saat yang sama orang tidak bisa ada di 45. Karena orang berdiri cuma satu. Tidak mungkin orang saat yang sama ada di sini dan saat yang sama ada di rumah. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan itu bisa. Karena Tuhan saat ini dia di sini, saat yang sama juga dia ada di tempat-tempat yang lain. Karena kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, Roh Kuduslah yang membuat supaya kita tahu kehadiran Kristus itu terus menerus. Amin. Sehingga ketika kita tahu bahwa kehadiran Kristus ada terus menerus, itu membuat kita sadar bahwa selama ini kita tidak pernah sendiri. Amin. Orang tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Meskipun seakan-akan orang seorang diri
dalam pergumulan, mungkin orang ada di dalam kamar, ada beban persoalan yang begitu berat, mau cerita sama manusia, takut sama manusia, cerita lagi cerita jadi panjang itu cerita. Mau cerita manusia, nggak mungkin orang mau bantu, kasihan karena orang lagi banyak masalah. Jadi dia kurang mau kasih tahu siapa. Tidak usah khawatir karena Tuhanlah ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Karena firman Tuhan berkata, aku di dalam kita, bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Jadi nggak usah cari di luar, cari di mana? Dalam diri kita. Amin. Tentu kita tahu bagaimana peran Tuhan. Dia bisa menolong segala sesuatu. Dia bisa memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita. Roh Kudus yang membantu memberikan kita kekuatan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kita dapat belajar dari Kristus. Amin. Kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah kasih tahu semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ketika Tuhan ada di dunia, Dia telah memberikan pengajaran. Dia telah mengatakan banyak hal. Dia telah melakukan banyak hal sehingga murid-murid bisa melihat, murid-murid bisa mendengar. Dan bahkan bagi kita yang tidak ada pada saat itu, kita bisa tahu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan inilah menceritakan bagaimana pengajaran Yesus, terutama dalam kitab Injil ini. Di situ ada perkataan-perkataan Yesus. Jadi seakan-akan pada saat ketika kita membaca, kita sebagai orang yang mendengar pada saat itu ketika Yesus berbicara. Nah, jadi kita pun menjadi orang-orang yang sudah tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang mengingatkan segala firman yang telah Tuhan firmankan, segala firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, sehingga melalui Roh Kudus kita belajar dari pribadi Kristus, dari pribadi Yesus. Amin. Roh Kudus dikatakan Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti Roh Kudus Dia bisa kasih ajar semuanya, mengajarkan segala sesuatu. Orang yang dulunya tidak pernah berdoa atau tidak tahu berdoa, tetapi karena Roh Kudus tentu yang memberikan dia kemampuan. Karena kan doa ini jarang sekali mau diajarkan dimanapun. Oh, mari kita mau belajar berdoa. Kecuali orang tua kasih ajar ke anak berdoa. Tetapi kalau sudah besar kan jarang, kalau enggak belum tahu berdoa mari kita ajar, tapi kita mau berdoa kan jarang. Tetapi kebanyakan orang kan malu untuk saya ajarkan kita berdoa bagaimana. Malu tuh mau bilang kalau sebesar. Tapi seringkali orang takut, itu kok bukan tidak tahu, tetapi takut. Tetapi Roh Kudus lah yang mengajarkan kita bagaimana supaya kita berdoa. Mengajarkan kita supaya kita tahu. Begitu juga hal-hal yang lain. Roh Kudus yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa belajar mengampuni, bagaimana kita belajar untuk minta maaf, bagaimana kita belajar untuk memberi,
bagaimana kita belajar untuk banyak hal. Karena dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu berarti itu semua, tidak terkecuali. Roh Kudus yang mengajarkan kita supaya kita bisa tahu berdoa, tahu mungkin memuji Tuhan, tahu mungkin membaca. Roh Kudus yang kasih ajar. Oleh sebab itu peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita tetap terus belajar dari Kristus. Amin. Kita tidak belajar dari manusia, tetapi kita belajar dari pribadi Tuhan. Melalui apa? Melalui firman dari pribadi Yesus. Itulah menjadi contoh, menjadi teladan. Dan Roh Kuduslah yang dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setelah dia kasih ajar, Roh Kudus kasih ingat ulang. Amin. Jadi ketika kita pernah mendengarkan firman, ketika kita mengalami masalah, Roh Kudus ingatkan ini supaya orang jangan takut. Amin. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, tetap percaya. Itu Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Sehingga ketika kita tiba-tiba diingatkan Tuhan, kita menjadi kuat kembali. Tentu bagaimana kita bisa ingat? Tentu pertama orang harus pernah baca dulu atau pernah dengar. Roh Kudus tidak mungkin yang kasih ingat kalau orang yang pernah baca atau tidak pernah dengar itu firman. Betul tidak? Namanya kan mengingatkan, berarti semua yang orang sudah pernah baca, pernah dengar, yang sudah dalam waktu yang lalu, kemudian diingatkan kembali. Nah pertanyaannya, kalau orang tidak pernah baca, tidak pernah dengar, susah Roh Kudus kasih ingat. Betul toh? Roh Kudus kasih ingat nanti. Dia tidak pernah baca, dia tidak pernah dengar, kamu kasih ingat. Sama itu orang mungkin pernah tahu satu barang, orang tahu, tapi saya lupa. Roh Kudus kasih ingat ada di sini. Atau mungkin orang pernah baca sebuah buku atau baca sebuah ayat, tiba-tiba kalau dalam masalah, Tuhan kasih ingat itu ayat. Tuhan tahu lagi. Jadi itulah peran Roh Kudus. Dia mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari pribadi Kristus, dari pribadi Yesus melalui firman Tuhan. Hal yang terakhir, ketika kita sudah tahu akan kehadiran Kristus dan kita belajar dari pribadi Yesus, hal yang terakhir yang menjadi peran Roh Kudus dalam diri pengikut Kristus yaitu agar kita dapat menyaksikan kuasa kerajaan Allah. Agar kita dapat menyaksikan kuasa kerajaan Allah. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Ya. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Amin. Jadi Roh Kudus ini membantu supaya kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Kita bisa bersaksi tentang Yesus. Kita menyaksikan apa? Pertolongan Tuhan. Kita menyaksikan apa? Perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana Tuhan telah menolong kita. Bagaimana Tuhan telah menebus kita dari manusia yang penuh dengan dosa, menuju kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita dapat menyaksikan kuasa kerajaan Allah. Dikatakan ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Tuhan. Orang ini sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Secara fisik Tuhan tidak ada waktu ketika Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus melayani 2000 tahun yang lalu, tidak ada. Tetapi secara roh kita ada bersama dengan Yesus saat ini. Amin. Dari semula kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dari semula ini bukan berarti dari orang lahir, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, dari saat itulah kita bersama-sama dengan Tuhan.
Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada kita yang menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan dia adalah Allah yang setia. Dia kalau setia dia tidak pernah pun tidak setia. Tetapi kita manusia kadang setia, kadang tidak setia. Itu manusia, suka berubah-ubah. Hari ini rajin, besok malas. Hari ini setia, minggu depan menghadap setia. Tetapi Tuhan dia setia sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan kalau Yesus setia, tidak pernah dia setia. Tuhan setia. Bahkan ketika orang jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap setia menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk kita kembali kepada Bapa, untuk kita kembali berjumpa dengan Yesus. Dia tetap setia menantikan kita. Dan tugas kita saat ini, biarlah ketika kita sudah merasakan akan pertolongan Roh Kudus, ketika Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita melalui peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, biarlah kita bisa menyaksikan kuasa kerajaan Allah. Kita bisa menyaksikan pertolongan Tuhan. Amin. Ayat terakhir kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-8. Yang ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan tentu ketika kita mau menjadi saksi, kita menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kami. Jadi ketika Roh Kudus ada, kita punya kuasa. Dan ketika kuasa itu ada, Tuhan menjadikan kita supaya menjadi saksinya Tuhan. Amin. Tentu yang kita saksikan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Bagaimana kita menjadi saksi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kesaksian Kristus, atau kesaksian kita tidak menggambarkan tentang pribadi Kristus? Tentu ketika kita bersaksi, kita ceritakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang bukan Tuhan ceritakan tetapi perbuatan-perbuatan. Karena ketika kita menjadi saksi, tentu Yesuslah yang menjadi pokok utama dalam setiap kesaksian kita. Amin. Sehingga dikatakan kita menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mungkin orang bilang, kita minta bicara, minta bersaksi, bagaimana? Tentu semua bersaksi bukan cuma dengan perkataan. Banyak orang bersaksi perkataan bagus, itu bagus, supaya bisa membangun orang punya iman juga, bisa mengajak supaya mereka untuk beribadah, bisa membuat supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah melalui kehidupan kita orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga orang berkata, ini dia baru orang Kristen, ini dia baru orang percaya, ini dia baru pengikut Kristus. Banyak gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Ibarat kata cermin, biarlah kita menjadi cerminannya Tuhan. Kita menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat karakter Kristus. Jadi biarlah itu yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menyadari akan kehadiran Kristus itu terus-menerus. Kita dapat belajar dari pribadi Yesus, dan tentunya kita dapat menjadi saksi bagi kuasa kerajaan Allah. Amin. Sehingga ketika kita menjadi saksi dimanapun kita berada, banyak jiwa-jiwa dapat kita menang ke dalam kehidupan. Maka nama Tuhannya dipermuliakan. Tentu segala sesuatu butuh proses, segala sesuatu tidak instan. Tetapi ketika kita tetap terus bertahan, maka Tuhan akan terus menyertai kehidupan. Amin. Jangan takut, karena Tuhan tetap terus menyertai ketika kita ada. Kita pergi dan berada, di situ Tuhan pun hadir. Biar kita bisa menyadari bagaimana Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita pakai, kita pergunakan. Sepanjang malam-malam yang lalu kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi satu modal berharga dalam kehidupan kita.
Karena seperti dikatakan tadi, ketika satu waktu orang perlu itu firman, Roh Kudus yang akan kasih ingat. Karena orang sudah pernah dengar itu firman. Amin. Roh Kudus yang kembali mengingatkan firman itu sehingga membuat kita kuat, membuat kita tegar, membuat kita bersemangat kembali, membuat kita tidak lemah. Amin. Dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menjadi kekuatan, Roh Kudus menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Dia yang memampukan kita, Dia yang menghiburkan kita, Dia yang menguatkan kita, sehingga kita tetap kuat, tetap bertahan sepanjang kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan.